kita harus benar-benar berperang dengan yang namanya riba. Karena riba ini adalah musuh dan tidak boleh dijadikan teman, apalagi teman akrab, baik dalam berwirausaha maupun di dalam bentuk ekonomi mikro maupun makro. Tidak boleh. Karena Allah yang menganjurkan, bahkan mewajibkan agar kita memerangi yang namanya riba. Jadi tidak boleh sedikit-sedikit modal riba, berusaha riba, bangkrut sedikit riba, beli mobil riba, semuanya diukur dengan riba. Ini hakikatnya Anda tidak mampu, dan jangan memampukan diri dengan cara riba, karena ini adalah haram. Untuk menindaklanjuti itu, ikhwatal iman, azani Allah, maka perlu kita orang-orang yang beriman agar memahami definisi riba, baik secara etimologi bahasa ataupun secara terminologi, yakni istilah syariat. Maka kalaulah kita memahami definisi riba, selanjutnya kita akan mengerti hukum daripada riba itu. Nah, barakallahu fiik. Kita sekarang mempelajari definisinya. Diawali dengan definisi riba secara etimologi, secara bahasa. Riba, kata para ulama, disebut dengan aziyadatu, yang maknanya tambahan atau kelebihan, itu riba. Atau juga dapat disebut an-nama', yang artinya tumbuh dan berkembang. Seperti halnya yang telah terdapat di dalam firman Allah, dan kita semua dapat membuka pada Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang kelima. Difirmankan Allah di sana, فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Kata Allah, maka apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu, dan menjadi suburlah tanahnya, serta menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah dan mempesona. Ikhwatal iman, barakallahu fikum ajmain. Itulah definisi riba secara etimologi, yakni bahasa. Adapun definisi riba secara hukum syariat atau secara istilah. Riba yang bermakna secara definisi banyak ya, tapi kita akan bawakan pada kesempatan kali ini definisinya 2 ataupun 3. Definisi yang pertama, fadlu malin bila audin fi mu'awadati malun bimalin, itu riba secara istilah, yakni kelebihan harta dengan tidak ada kompensasi pada tukar menukar harta dengan harta. Contohnya apa? Contohnya ada seorang saling tukar menukar emas dengan emas. Nah, dalam akad tukar menukar itu tidak ada di dalamnya kompensasi dari salah satu dua pihaknya. Jadi murni emas dengan emas ditukar tanpa ada kompensasi, maka disitulah disebut dengan riba. Definisi yang kedua disebutkan oleh Sayyid Sabiq di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, kalau tidak salah juz yang ketiga ya, silakan dicek di sana. Nah,
Disebutkan olehnya riba az-ziyadatu ala ra'sil mal qallat au kasrat. Tambahan terhadap modal sedikit maupun banyak. Contohnya apa? Ada orang pinjam 10 juta kepada orang lain. Modalnya 10 juta. Nah, nanti dalam mengembalikannya, ketika jatuh tempo misalkan harus dikembalikan ya 1 bulan kemudian, ya, apabila digabung seluruhnya maka dia harus mengembalikan 10.500.000 rupiah. Maka sedikit ataupun banyaknya itu, yaitu 500.000 rupiah itulah yang disebut dengan riba atau bunga di dalam perbankan. Nah, itulah yang dimaksud dengan riba secara istilah, itu tambahan daripada modal utama. Barakallahu fikum. Adapun definisi ketiga dibawakan oleh seorang ulama bernama Abdurrahman Al-Jaziri. Beliau berkata, ziyadatu ahadal badalainil mutajanisaini min ghairi ayyuqabila hadhihi ziyadah aundin, yakni penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, yang dipertukarkan tanpa ada kompensasi terhadap tambahan tersebut. Inilah riba. Jadi ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum ajmain, riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad. Nah, itulah ya riba secara syariat. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa semua agama samawi, terkhususnya agama Islam ini, dan kitalah pemeluknya, pada dasarnya melarang praktik ribawi. Seluruhnya agama samawi, terkhususnya Islam. Kenapa dilarang? Karena tentunya di dalam praktik riba dapat menimbulkan banyaknya dampak negatif pada masyarakat secara umum. Dan tentunya bagi mereka adalah kebinasaan. Karena memang diharamkan, bahkan ditantang perang para pelaku riba. Adapun ikhwah, apa sajakah dampak negatif daripada riba itu? Tentu banyak. Kita akan sebutkan 5 dampak negatif pada pertemuan kali ini. Yang pertama, riba itu menyebabkan eksploitasi. Apa itu maksudnya? Yakni pemerasan. Pemerasan oleh siapa? Tentunya dijawab, pemerasan oleh orang yang kaya terhadap orang yang miskin. Pemerasan kepada peminjam kepada yang meminjamkan. Bagaimana nggak diperas? Kalau dia hanya meminjam 10 juta, diperintahkan untuk mengembalikan 10.500.000. Pada hakikatnya secara sifat, orang yang meminjam itu kan orang yang butuh. Nah, itu diberikan apa? Tambahan untuk mengembalikannya nanti 500.000 rupiah. Dari modal awal 10 juta menjadi 10.500.000. Tentu pemerasan di dalam hal ini. Nah, ikhwatal iman, tabarakallah wa ta'ala. Dampak riba yang kedua, bahwa riba menyebabkan kebangkrutan usaha, yang pada gilirannya menyebabkan keretakan rumah tangga. Dan ini benar-benar terjadi dalam dunia nyata kita. Banyak orang berusaha dengan usaha modalnya riba, lalu bangkrut, ya, tidak bisa bayar,
cicilan ribanya per bulan, sehingga ketika jatuh tempo berkali-kali tidak membayar, tentunya pihak bank itu akan menyita aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang akan terjadi apa? Bangkrut. Setelah bangkrut apa? Rusak rumah tangganya. Dan ini adalah bentuk yang kedua daripada buruknya ya riba. Yang ketiga, ikhwatal iman, riba akan menimbulkan kemalasan berusaha. Kenapa demikian? Jawabannya karena pemilik modal menggantungkan pendapatan dari hasil bunga uang yang dipinjamkan oleh orang lain. Jelas ya? Nah, barakallahu fiik. Yang keempat, riba itu memutuskan hubungan silaturahim antar sesama manusia. Ketika tidak bisa bayar, akhirnya cekcok dua orang, peminjam dan yang meminjamkan. Sehingga dengan cekcoknya itu terjadilah kerenggangan dalam silaturahim. Tak mau menyapa, tidak mau salam, tidak mau bertemu. Ya, sekali-kali menagih lewat teleponnya atau WhatsApp-nya dengan nada yang memeras, yang memberontak dan lain-lain. Akibatnya apa? Retak hubungan silaturahim. Dan ini benar-benar terjadi. Yang kelima, dampak negatif riba adalah menyebabkan hati setiap orang yang terlibat dalam riba menjadi guncang, perasaannya tumpul dan pikirannya kusut, hidupnya tidak tenang, terus dikejar-kejar bunga riba. Gak ada yang sukses dengan riba itu, tidak ada yang sukses. Justru mereka penentang perintah Allah, mereka penentang, pelanggar daripada larangan-larangan Allah. Mereka pasti binasa, karena tidak ada penentang sukses, tidak ada. Yang ada apa? Yang taat kepada Allah dan Rasulnya itulah yang secara berangsur dan berkala akan menuju kesuksesan. Karena kesuksesan dalam inti Islam tidak diukur dengan harta, tapi diukur dengan iman dan bekal dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kaya, itulah sukses. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena begitu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh riba, Allah Jalla wa Ala melarang kegiatan praktik riba. Semua itu telah Allah peringatkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Disebutkan di sana, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan. Kenapa? Lantaran tekanan penyakit gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Dengan demikian keadaan mereka, sekalipun mereka ditanya, mereka akan mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Salah atau keliru? Keliru, ikhwatal iman. Jawaban yang menyesatkan, pernyataan, pendapat yang menyesatkan dari mereka para pelaku riba. Padahal Allah tentang dalam ayat itu, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah tentang perkataan mereka. Wa ahallallahu al-bai'a, sesungguhnya Allah halalkan jual beli, wa harrama riba, dan diharamkan atasnya riba. Jelas. Jadi orang-orang yang dimaksud dengan ayat itu, yang kemasukan setan itu, adalah lantaran mereka itu apa? Pelaku riba. Hatinya tidak tentram, kondisinya terganggu, psikologinya pudar. Maka diibaratkan seperti orang kerasukan, tidak terkendali, tidak dapat fokus. Nah, ini larangan dari Allah. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah melaknat para pelaku riba.
Hadisnya saya bawakan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba wa maukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para pemakan riba, wa katibahu dan para penulisnya, wa syahidaihi dan para saksi-saksinya, wa qala hum sawa. Kata Nabi, mereka semua sama saja dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatal iman, a'azzani Allah. Maka para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan di dalam agama Islam. Dan riba adalah salah satu usaha mencari rizki dengan cara yang tidak benar. Dan itu dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Serta perlu kita ketahui juga bahwa praktik riba itu sejatinya lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Ini jelas. Barakallahu fiik. Riba itu menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara kesenjangan sosial antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, serta mengurangi rasa saling bersaudara sesama muslim. Padahal apa? Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Oleh karena itulah Islam mengharamkan riba. Ikhwatal iman, azan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tentu mengharamkan riba karena adanya banyak dampak negatif yang ditimbulkan daripada praktik riba tersebut. Dan tentunya larangan dari praktik riba ini adalah bertujuan menolak kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Ikhwatal iman, tentang riba kita katakan tidak ada orang sukses dalam berusaha, di dalam bekerja, dalam berwirausaha dengan cara riba. Tidak ada yang sukses. Tidak ada yang sukses, ikhwatal iman, azanallah. Karena mereka adalah para penentang agama Allah. Mereka menerjang batasan-batasan Allah. Padahal Rasulullah mengatakan Allah itu punya larangan-larangan, jangan kalian terjang. Allah punya batasan-batasan, jangan kalian langkahi. Allah punya aturan, janganlah kalian membantahnya. Maka sebaik-baik manusia dalam berekonomi, mereka yang senantiasa bersyukur terhadap apa yang ada. Lain syakartum la azidannakum. Lagian pula barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Dan siapa yang kufur, Allah berikan azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersabar dan tidak tertipu dengan fitnah riba. Barakallahu fiik.